anti korupsi, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Jumpa lagi dalam Screening Days AFES 2021 hari kedua bersama saya Permatasari Harhab yang akan nemenin kamu di acara spesial Screening Day hari ini. Wah, walau tahun ini kita masih dibatasi karena pandemi, tapi tenang aja, KPK tetap berkomitmen untuk mengadakan AFES yang ke-7 dengan semangat untuk bangkit, beraksi, dan berkreasi. Dan ini mesti dikasih acungan jempol nih buat KPK, top banget. Nah, Screening Day ini adalah penayangan film-film para finalis hasil kurasi dari tim KPK dan juga kurator dari pelaku film profesional yang berpengalaman di bidangnya. Setiap kategori dipilih 10 film finalis dan hari ini kita akan mengumumkan 10 film finalis untuk kategori vlog anti korupsi yang sebentar lagi akan kita saksikan. Ya, kreativitas dunia digital semakin meningkat seiring dengan berkembangnya media digital, munculnya aplikasi-aplikasi video kreatif, di mana kreativitas ini juga dapat digunakan untuk menyuarakan pendapat dan menggaungkan pesan-pesan anti korupsi. AFES merespon perkembangan kreatif ini dengan membuka kategori vlog sejak tahun lalu. Dan sebelum kita menyaksikan 10 finalis kategori vlog anti korupsi, ada Mas Bayu Wahid nih, perwakilan KPK selaku fungsional sosialisasi dan kampanye anti korupsi, dan sekaligus tim kuratornya AFES yang ingin menyapa teman-teman semuanya. Silakan Mas Bayu. Kompetisi film pendek AFES tahun ini telah menerima sebanyak 455 pendaftar yang berasal dari seluruh Indonesia. Kategori yang dikompetisikan adalah film pendek fiksi, dokumenter, animasi, dan terakhir vlog anti korupsi. Nah, total pendaftar kompetisi vlog kali ini ada sebanyak 78 pendaftar. Dan untuk kategori vlog anti korupsi ini dikurasi langsung oleh tim KPK dan Alexander Matius. Untuk menentukan 10 finalis kategori vlog, ternyata kita melakukan banyak proses tahapan kurasi yang cukup alot nih. Kenapa kira-kira? Karena ternyata netizen Indonesia banyak banget yang kreatif. Setuju nggak? Selain itu, penilaiannya juga nggak hanya dilihat dari tampilannya aja, tapi banyak sekali pertimbangan. Tapi yang paling penting adalah harus ada nilai atau pesan anti korupsi nih. Nah, vlog siapa aja yang terpilih di AFES tahun ini? Simak baik-baik ya. 10 finalis vlog anti korupsi 2021 adalah Berantas Korupsi dengan Hati, karya Novi Yektiningsih, Jawa Tengah. Daily Vlog Taruna Poltekip, Senin bersama Alfiki, vlog anti korupsi, karya Ilham Saputra Halilintar dari Jawa Tengah. Generasi Muda Anti Korupsi, karya Nadifa Andrea Bella Sazita dari Jawa Tengah. Guru Berani, Tolak Gratifikasi, karya Nova Indahsari dari Jambi. Ignoran, karya Cynthia Gema Lestari SI dari Jawa Barat. Korupsi Itu Jahat, karya Elsa Manora dari Sumatera Utara. Lingkup Kecil, karya Naval Andi Yoda Pratama dari Jawa Tengah. Memupuk Perilaku Anti Korupsi Sejak Dini, karya Siwi Nirmala dari Jawa Tengah. Musik Rap Vlog, karya Leonard Gahansa dari Sulawesi Utara. 9 Nilai Integritas, karya Pudian Lestari dari Nusa Tenggara Barat. Selamat untuk 10 finalis vlog anti korupsi AFES 2021. Untuk sahabat anti korupsi, kalian juga bisa loh berpartisipasi dan mendukung karya vlog ini dengan cara mensubscribe dan like tayangan ini. Kalau mau kasih komen tentang filmnya juga boleh, tapi ingat, kita harus sopan dalam bersosial media. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan film karya mereka. Tingkatnya angka korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia telah mencapai ambang yang sangat mengkhawatirkan karena terjadi hampir di semua lini bangsa Indonesia. Dalam beberapa waktu ini, telah kita ketahui bersama bahwa sudah banyak sekali kasus-kasus korupsi berskala besar yang sudah terungkap, baik kasus operasi tangkap tangan atau OTT maupun kasus lain yang terungkap berdasarkan temuan.
korupsi di negara kita ini sebenarnya sangat merugikan sekali, baik itu dari sisi kepribadian, moral bangsa maupun secara ekonomi, secara global di negara kita. Karena korupsi ini sangat melemahkan ekonomi kita, merendahkan atau menurunkan investasi, serta bisa meningkatkan kemiskinan. Menurut saya itu korupsi di Indonesia itu terlalu banyak ya. Dari yang paling atas, nyampe tengah, nyampe yang kelurahan ke RT-an itu ambil korupsi semua. Jadi menurut saya itu bantuan itu kalau mau bantu ya bantu aja, nggak usah diambil untungnya. Korupsi itu sesuatu perbuatan yang kurang menyenangkan diterima oleh masyarakat, terutama di negara kita. Korupsi di Indonesia sudah mendarah daging, dan harapan saya korupsi segera dipantas karena itu sangat merugikan masyarakat kecil. Nah, bersama-sama telah kita saksikan pendapat masyarakat umum tentang korupsi yang ada di negara kita. Bercerita tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme sama halnya dengan kita bercerita tentang akhlak dan sikap mental. Sehingga dua hal ini harus dibenahi terlebih dahulu jika negara kita ingin benar-benar terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Makan gorengan 15 biji, ngitungnya cuma... Mas, cut dulu mas, bentar. Itu ada apa sih rame-rame di belakang? Kesana yuk, minta silent. Biji, orang mungkin salah. Kita bocot ke. Makan gorengan 15 biji, ngitungnya cuma 6. Sabar mah, yang namanya manusia itu tempatnya salah. Ya bukan bae mah hari ini lagi kelalen pimen. Iya bener, wong wis jelas aku mangane cuma 2. Yang juga mangan gorengannya cuma 2, Sung. Weh mak, amat karo Rudi, man gorengannya keloronan. Aku juga loro. Jadi gorengannya 6, kopinya 3. Bisa nek emak bilangnya gorengannya 15 siji. Pokoknya emak sekali goreng tempe kurang kuliji, orang mungkin salah. Wis lama, soalnya mak kan wis tua, jadi mulai linglung. Iya mak, wis kayak tak bayar. Gorengannya 6, karo kopinya 3. Lu balik. Ke bocah dasar bocah si enom mentalnya wis bobrok. Siapa sing salah sih ya? Memberantas korupsi sangat berbeda dengan menangkap koruptor. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa manusia tidak akan jatuh tersandung batu besar, tapi justru manusia akan terjatuh karena tersandung kerikil kecil. Mari bersama-sama berantas korupsi dari tingkat terkecil. Mari bersama-sama memperbaiki diri untuk Indonesia. Indonesia bisa! Waduh, kesiangan. Hai, gue Alfiki, Taruna Muda Politeknik Ilmu Masyarakatan. Vlog ini gue buat karena ada yang mau gue ceritain tentang tindakan korupsi di lingkungan sekitar gue. Pagi ini hari apes gue. Karena tidur malam, jadinya gue telat ikut apel pengecekan. Abis apel pagi selesai, gue sama teman sepele lainnya dikumpulin di breakout room. Gue ditanya sama Poltar, kenapa bisa telat? Ya udah, gue jawab apa adanya aja. Kemarin malam itu ada game yang harus diselesaikan eventnya malam itu juga, Zaki. Saya lupa kalau paginya ada juga tugas. Padahal gue udah jawab jujur, siapa tahu bisa diringanin. Untuk Asrul Huda, apa alasan? Yes,
kemarin malam itu Jess, bantu PT Jess. Ya elah nih bocah, padahal game bareng berdua. Bisa-bisanya dia ngeles, dan gue jitak palanya. Ini nasib aku gimana, Bro Jaki? Kan tadi aku cuma nggak pakai gesper waktu dicek. Coba kau lihat pasal 10 dan pasal 11. Ini lagi si Ilang, udah tahu ada peraturan, masih aja dilanggar. Emang gak disiplin. Oleh karenanya, saya tidak bisa memberikan toleransi juga walaupun kalian rekan-rekan saya. Polter angkatan gue ini udah gak bisa ditawar-tawar lagi adilnya. Ngalahin hakim waktu ngambil putusan. 1. Capek bener emang habis dihukum. Mana pagi ini perkuliahan Bu Elok. Untung udah dikerjain tugasnya semalam. Aduh nih orang, sukanya ngerepotin temennya. Emang gak mandiri banget. Padahal gue ngerjain tugas ini semalaman, sampai tahu apel pengecekan lagi. Ini juga bentuk kerja keras gue, biar gak dimarahin Bu Elok. Pelajaran Bu Elok baru dimulai. Si Gilang malah off cam. Ya udah, gue sebagai teman yang peduli, gue ingetin. Daripada dia kena hukuman lagi, emang nih si Gilang. Gak ada kapok-kapoknya. Yang ketahuan di antara kalian memberikan contekan atau mencontek pada rekan kalian akan saya berikan hukuman disiplin. Aduh, gawat. Bener kan dugaan gue? Izin Ibu, mohon maaf Ibu, saya telah memberikan contekan Bu kepada rekan Taruna Muda Riki, rekan Taruna Muda Asrul, dan rekan Taruna Muda Hanida. Daripada gue bohong, udah dapet dosa, kalau ketahuan kena hukuman disiplin pula, ya udah, gue omongin aja yang jujur. Gak takut gue sama mereka. Ini menandakan jika kalian ini tidak memiliki komitmen. Sebagai gantinya, kalian harus mengerjakan ulang tugas tersebut dan juga saya akan berikan tugas tambahan. Itu tadi pengalaman gue hari ini. Kalian tahu kan bentuk korupsi dan bentuk anti korupsi dari pengalaman gue tadi. Yuk bersama-sama kita menjadi pribadi yang berintegritas dan anti korupsi. Wih, akhirnya turun juga tunjangan bulan ini. Bentar. Utang baju, utang beli mie, utang beli sepatu, utang beli motor. Aduh, ini mah minus. Jangan ditiru ya. Pemberantasan kasus korupsi di Indonesia sudah dilakukan dengan berbagai cara. Namun, hingga saat ini masih saja terjadi kasus korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat berbagai bahaya dari kasus korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan birokrasi. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi kader anti korupsi dengan mengamalkan nilai-nilai anti korupsi. Mari kita bangun Indonesia baru yang bebas dari korupsi. Apa aja sih nilai-nilai anti korupsi? Yuk, kita bahas bersama apa itu nilai-nilai anti korupsi. Kejujuran adalah sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Contohnya sebagai seorang aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membayar pajak. Kedisiplinan adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Contohnya, sebagai karyawan harus datang ke kantor tepat waktu dan mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan benar. Kepedulian adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan antar sesama manusia.
Contohnya, kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, salah satunya kepada korban bencana alam. Tanggung jawab, berani menanggung segala sesuatu jika terjadi kesalahan atas segala tindakan yang dilakukan. Contohnya saat kita lalai dalam melaksanakan tugas, kita wajib mengakui kesalahan yang dilakukan dan menanggung konsekuensinya. Kerja keras, memiliki kemauan yang mengandung tekad, ketekunan, kedaya tahanan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang menyerah. Saat kita diberikan tugas, baik itu di tempat kerja atau dimanapun, harus dikerjakan dengan sepenuhnya dan tidak setengah-setengah. Kesederhanaan, dengan membiasakan diri sesuai dengan kemampuan, dengan cara tidak boros dan tidak berlebihan. Berpenampilan sesuai dengan tempat, situasi, dan kondisi, tidak mencolok dan tidak berlebihan. Kemandirian adalah dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Contohnya saat uang yang kita punya tinggal sedikit, kita tidak meminjam uang kepada teman. Kita dapat mengatur semaksimal mungkin uang tersebut. Keberanian adalah berani mengatakan kebenaran dan mengakui kesalahan. Bu, saya mau minta maaf karena saya telah menggunakan uang perusahaan untuk membayar kos. Jadi, karena kamu udah jujur, ini saya maafkan ya. Dengan syarat kamu itu harus mengganti uang perusahaan. Iya, Bu. Keadilan adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak. Contohnya, saat ada rekan kerja yang sedang bertengkar, kita harus melerainya. Tidak membela salah satu pihak dan menyelesaikannya dengan bijaksana. Nah, sekarang kita tahu nilai-nilai anti korupsi. Mari bersama-sama menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada keluarga, saudara, dan teman-teman kita agar Indonesia terbebas dari korupsi. Siap! Sebagai seorang PNS, kita harus menanamkan nilai-nilai aneka, yakni yang pertama, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Salah satu bagian dari anti korupsi yakni gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dan penerimaan tanpa hak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Apa kabar, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Bu. Kemarin alhamdulillah nilai rapor anak saya semuanya baik. Semua nilainya bagus-bagus, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ibu, sebagai ucapan terima kasih dari saya, ini ada sedikit hadiah untuk Ibu. Mohon diterima ya, Bu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Tapi, Ibu jangan tersinggung ya. Ini semua sudah menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai seorang guru untuk dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik kami, Bu.
Saya yang seharusnya minta maaf sama Ibu. Mungkin saya sudah menyinggung Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Saya sangat menghargai niat baik Ibu. Baik, kalau begitu Bu, saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Sebagai seorang guru, kita harus menolak pemberian dalam bentuk apapun. Mari kita tanamkan anti korupsi. Di negeri yang penuh muslihat, korupsi seolah menjadi hal yang lumrah. Perburuan menjadi yang paling kaya, menjadi hobi para abdi negara. Kutipan dari Najwa Shihab sepertinya sangat menggambarkan tabiat para abdi negara di Indonesia. Bisa kita lihat, dari awal tahun 2021, banyak sekali tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat ataupun orang-orang yang memiliki kekuasaan di negara kita. Seperti menghalalkan segala cara untuk mempermudah jalan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Halo Haya, datang ke ruangan saya. Ada yang ingin saya bicarakan. Akhirnya, dana bos untuk sekolah ini cair juga. Berarti, kalau dana bos cair, kemungkinan besar uangnya akan masuk ke rekening sekolah yang dipegang oleh staf tata usaha. Berarti langkah saya untuk menghubungi Haya sudah tepat. Menurut Pusat Edukasi Anti Korupsi dari KPK, faktor penyebab korupsi terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor penyebab korupsi internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri pribadi. Faktor ini memiliki dua aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Faktor penyebab korupsi internal diantaranya yaitu sifat tamak atau rakus manusia, juga moral yang kurang kuat. Sedangkan faktor penyebab korupsi eksternal diantaranya ada aspek masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, dan aspek politis. Permisi Pak. Silakan masuk Haya. Ada apa ya Pak? Jadi begini, mengenai informasi dana bos yang akan segera cair dengan tujuan pemerintah untuk disalurkan ke siswa yang kurang mampu, saya ingin mengajak Anda untuk bekerja sama. Bekerja sama? Bekerja sama dalam hal apa ya Pak? Jadi, untuk formalitas, kita akan memerintahkan siswa untuk mengumpulkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP kedua orang tua, fotokopi akte, dan berkas lainnya. Baik Pak, saya mengerti, akan saya laksanakan. Yaudah, saya langsung ke ruangan saya ya Pak. Ya, silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, jadi untuk kalian semua yang sudah saya kumpulkan di sini, kalian akan mendapatkan dana bantuan dari sekolah. Maka dari itu saya harapkan pukul 1 siang ini kalian kembali ke sini dengan membawa berkas-berkas di antaranya fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP kedua orang tua, dan fotokopi akte kelahiran. Mengerti? Mengerti Bu. Sistem administrasi di Indonesia yang terkesan mempersulit segala urusannya, seperti pembuatan KTP, pembuatan KIP, KIS, dan juga pencairan dana. Hal ini dapat membuka jalan untuk berlaku curang. Contohnya penyalahgunaan data yang bisa saja berujung pada tindakan korupsi. Dan perilaku tersebut dipengaruhi juga oleh sistem yang rumit dan tidak transparan. Sudah
kumpulkan di sini, terus kalian boleh langsung pulang. Permisi Pak. Silakan masuk. Ini dia data siswa yang sudah Bapak minta. Sudah saya kumpulkan. Kerja bagus. Kalau begitu, kita tinggal jalankan rencana berikutnya. Kalau mata hati sudah tertutup akan ambisi yang salah, moral yang sudah goyah, rasanya akal tidak lagi dipergunakan pada tempat yang seharusnya. Baik anak-anak, alhamdulillah dana bos dari sekolah sudah bisa disalurkan kepada kalian. Jadi saya harap semoga dana ini kalian gunakan untuk keperluan sekolah ya. Mengerti? Mengerti, Bu. Membiarkan korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan proses pemiskinan bangsa semakin melaju. Kutipan dari Presiden keempat Indonesia. Korupsi selalu mengintai, merayu dalam pikiran, berbuat dalam setiap kesempatan. Kejujuran, moral, dan integritas bukan bualan, tetapi harus ditanamkan. Jika kita sebagai masyarakat ataupun pemuda-pemudi hanya acuh mengabaikan, maka tunggu saja sebuah kehancuran. Assalamualaikum, hai guys, dengan saya Elsa Manora di vlog anti korupsi. By the way, apa sih arti korupsi itu menurut teman-teman sekalian? Yuk kita simak dari teman-teman lainnya. Jadi guys, kita bakalan mewawancarai teman-teman tentang apa itu arti korupsi. Hai guys. Hai. Ini namanya siapa? Nama aku Lili. Hai, kenalin aku Adila. Hai, kenalin aku Suci. Menurut Lili, apa sih arti korupsi itu? Menurut aku, korupsi itu merupakan suatu perilaku yang tidak terpuji. Karena sama saja kan dengan pencuri, sama-sama mengambil hak milik orang lain. Kalau menurut Adila? Kalau menurut aku, korupsi tidak selamanya tentang uang. Bisa saja kan korupsi penyalahgunaan waktu ataupun jabatan demi kepentingan pribadi. Gimana kalau menurut Suci? Kalau pendapat aku sih, korupsi itu dimulai dari hal-hal kecil seperti penyalahgunaan waktu dan sebagainya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Dari pendapat teman-teman tersebut dapat kita simpulkan bahwa korupsi merupakan perlawanan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan banyak pihak, terutama negara Indonesia. Banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di sekitar kita. Terkadang kita tidak menyadari bahwa diri kita sendirilah yang melakukan tindakan tersebut. Udah bayar belum? Jangan sampai kita merugikan orang lain untuk kepentingan kita sendiri. Nah, teman-teman, segala sesuatu hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Tadi merupakan contoh korupsi kecil. Jangan ditiru ya. Bagaimana Indonesia tumbuh dengan generasi korupsi? Buat kamu yang beli gorengan 5 cuma bayar 2, mulai sekarang berubah ya, oke? Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Korupsi. Apa itu korupsi? Sebenarnya kalian tahu nggak sih korupsi itu apa? Jujur, sebelumnya gue nggak tahu.
apa definisi korupsi secara rinci. Yang gue tahu, kalau korupsi itu adalah orang yang menyalahgunakan uang aja. Bahkan kasus-kasusnya pun gue nggak ngerti. Mungkin karena gue nggak terlalu peduli ya dengan hal-hal seperti itu. Kalau dipikir-pikir, ternyata selama ini gue salah mengartikan korupsi. Dulu gue selalu melihat bahwa korupsi itu pasti pejabat yang mengambil uang rakyat dalam jumlah besar. Iya, itu aja yang gue tahu dari apa itu korupsi. Waktu demi waktu berlalu, gue semakin berpikir, ternyata selama ini di lingkup kecil kita pun ada loh yang namanya korupsi. Seperti meminta uang kuliah yang dilebihkan dari nominal seharusnya. Titip absen saat kuliah. Halo Pak. Halo. Gue boleh ikut absen nggak? Titip absen ya? Gue ada project nih. Oke deh, nanti gak usah hari. Oh, oke. Thank you ya. Oke. Beli gorengan 2 ambilnya 3. Dan masih banyak contoh lainnya. Setelah gue sadar tentang semua itu, gue coba memperdalam wawasan gue mengenai korupsi. Dan dari situ gue sadar bahwa korupsi itu bermula dari hal terkecil. Kalau hal kecil aja bisa dikorupsi, apa kabar dengan di sana? Keingintahuan gue tentang korupsi membuat gue sadar bahwa kita harus menjadi manusia yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Selamat pagi sahabat, tahukah kalian menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK di Indonesia tahun 2021 sebesar 3,88 dari skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 3,84. Sebenarnya apa itu korupsi? Korupsi menurut hukum di Indonesia adalah perbuatan melawan hukum, dengan maksud memperkaya diri sendiri maupun orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perilaku anti korupsi harus kita pupuk sejak dini. Dek, kamu internetan pakai wifi siapa? Warung kak, kan tidak di password, jadi tinggal masuk saja. Sinyalnya kuat loh kak. Adek sudah izin pemilik warung? Belum kak, kan tidak di password, nggak usah izin juga kali. Adek, kamu tidak boleh begitu. Walau wifi warung tidak di password, sebelum kamu menggunakannya, adek harus izin dulu. Karena yang memiliki hak adalah pemilik warung. Kan
yang payatulan pemilik warung. Jadi tidak boleh ya, Kak? Boleh, tapi izin dulu. Sudah, sana izin dulu. Iya, Kak. Sifat manusia yang egois, tamak, serakah, konsumtif, dan rendahnya moral menjadi salah satu penyebab timbulnya tindakan ini. Gimana adek? Sudah izin dengan pemilik warung? Sudah, Kak. Ini malah dikasih minuman gratis. Nah, bagus. Besok lagi begitu ya. Sebelum memakai wifi, kamu izin dulu. Iya, Kak. Ini kan buat ngerjain tugas sekolah. Ya tetap saja. Apapun alasannya, kamu harus izin dulu. Kan itu hak pemilik warung. Dan kalau sudah selesai, jangan lupa bilang terima kasih. Sini, kakak bantu mengerjakan tugasnya. Materi mana yang belum kamu paham? Ini, Kak, pelajaran matematika. Perilaku korupsi bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan terkecil di sekitar kita. Lantas, bagaimana dengan kita sebagai generasi muda agar sikap anti korupsi ini berada dalam diri? Yang pertama, semua harus diawali dari kesadaran diri bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak baik. Selanjutnya, menerapkan nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun di lingkungan masyarakat. Perilaku anti korupsi perlu kita pupuk sejak dini. Stop korupsi atau berakhir di balik jeruji. Saya Sini Nirmala, sampai jumpa. Hai Sobat Anti Korupsi, saya Leonard. Di vlog kali ini karena bahasanya agak berat, gimana kalau kita buat beda? Berhubung saya suka musik rap, akan saya kemas dengan rap vlog. Ayo kita sikat. Indonesia Anti Korupsi. Berantas korupsi mulai dari hal kecil. Belajar kendali mental, emosi pun stabil. Jangan mudah terpengaruh dengan perkembangan zaman. Lifestyle sosial media boncos pengeluaran. Karena kamu ingin beli handphone baru. Akibatnya papamu pun bersiteru. Langsung anggaran dirubah. Korupsi proyek. Jembatan baru bangun rusak parah. Bahan-bahan korupsi. Bukan cuma rugiin negara, jembatan korupnya makan korban jiwa. Semua hanya karena mau beli handphone baru. Papanya depresi, terpaksa harus berburu. Baik petugas maupun rakyat sipil, yuk jadi fungsi kontrol mulai dari hal kecil. Berantas korupsi bukan cuma dari satu fraksi. Lintas generasi, yuk warga Indonesia beraksi. Banyak faktor untuk memberantas korupsi. Yuk mulai dari hal kecil. Tumbuhkan kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Pudian Lestari. Kali ini saya akan membawakan vlog yang bertema anti korupsi. Kebanyakan orang mungkin masih menganggap kalau korupsi itu hanya sebatas perbuatan seseorang mengambil uang yang bukan haknya. Sering juga kita menganggap tindakan korupsi hanya terjadi di arena politik atau instansi pemerintahan. Padahal perbuatan korupsi tersebut juga sering terjadi di lingkungan sekolah ataupun rumah. Mau tahu jenis korupsi? Yuk lanjut! Siapa nih yang masih sering bohong sama orang tua dan bolos sekolah? Ternyata berbohong dan bolos sekolah juga merupakan bentuk perbuatan korupsi. Karena seorang pelajar harus jujur dan memiliki kewajiban untuk belajar, tapi malah meninggalkan kewajibannya. Datang terlambat. Sama seperti bolos sekolah, korupsi jenis ini juga termasuk ke dalam korupsi waktu atau tidak disiplin. Perilaku dari korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh siswa, tapi juga oleh guru. 3. Saat ujian daring. Masa pandemi COVID bukan halangan untuk tidak belajar. Sering terjadi ketika ujian melalui sistem daring. Menganggap tidak ada yang mengawasi, maka demi mendapatkan nilai terbaik, mencontek pun dilakukan. Padahal, nilai
Nilai kejujuran sangat penting dijaga meski tidak ada yang mengawasi. Perilaku korupsi tersebut jika terus dilakukan, maka bagaimana jadinya generasi penerus bangsa nantinya? Untuk itu, perlu kita tanamkan sejak dini pendidikan 9 nilai karakter integritas, yakni jujur, disiplin, peduli, bertanggung jawab, bekerja keras, mandiri, sederhana, berani, dan adil. Kita juga dapat mengaktualisasikan 9 nilai integritas tersebut dengan Yuk sobat, sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita tanamkan 9 nilai integritas ini sebagai pedoman hidup sehari-hari. Mari bersama bangun Indonesia yang berintegritas, dimulai dari diri sendiri. Gimana nih sahabat anti korupsi, menarik dan menghibur banget ya pesan-pesan anti korupsi yang disampaikan dalam karya vlog Akfest 2021 ini. Dan jangan lupa subscribe dan like tayangannya juga. Nantikan juga pemutaran film-film finalis kategori lainnya dalam Screening Days Akfest 1 sampai 3 Desember 2021 melalui kanal YouTube KPK RI. Nah, untuk mendapatkan info terupdate tentang Screening Day dan kegiatan Akfest lainnya, jangan lupa follow akun Instagramnya @akfest.kpk. Sampai jumpa di Awarding Night Akfest 2021 Sabtu 4 Desember 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat live di Kompas TV. Saya Permatasari Arhab mau undur diri. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan dan patuhi prokes ya. Sampai jumpa.